Bab 2525. Mengaktifkan ilmu dewa keempat. Hasilnya terlihat jelas setelah bergelut dalam siksaan dari siang hingga malam. Cahaya ilmu dewa keempat di tubuh Erikin tidak lagi redup seperti sebelumnya, tetapi telah mendekati pencerahan yang sama dengan 3 ilmu dewa lainnya. Seiring dengan suara yang nyaring, ilmu dewa keempat telah sepenuhnya menyala. Bersamaan dengan saat ini, Erikin merasakan kehangatan mengalir ke dalam tubuhnya, seolah-olah anggota tubuhnya telah dibersihkan sekali lagi dan penuh dengan vitalitas. Tingkat peningkatan tubuh telah meningkat lagi. Dengan mata yang bersinar, Erikin mengibaskan tangannya memadamkan bara api. Meskipun tubuh pertempuran arus api belum sepenuhnya mencapai Big Grand, tetapi ilmu dewanya telah terbuka dan dia dapat beristirahat sejenak. Di ruang pemurnian obat, kejiwaannya juga telah tenang cukup lama karena habis-habisan berlatih arus api selama hampir 1 bulan. Akan tetapi hasilnya bagus juga. Meskipun posisi pembukaan ilmu dewa berada di meridian sendi kaki kanannya, tetapi dalam setiap pembukaan ilmu dewa, akan ada peningkatan secara keseluruhan bagi kultivator, tetapi yang paling berguna hanya kaki kanannya. Menurut berlatih sesuai pelatihan Raja Qin yang disederhanakan untuk membuka 16 ilmu dewa, boleh dikatakan aku sudah mencapai 1/4 kesempurnaan. Erikin berdiri sambil tersenyum kecil ketika merasakan adanya kekuatan yang mengalir di tubuhnya. Anggota keluarga Qin pasti akan terkejut jika mengetahui dia telah sampai di level ini. Bagaimanapun, tubuh Raja Qin berada di posisi 3 tertinggi, kebanyakan anggota keluarga Qin masih berlatih di fase penilaian. Sebelum mencapai 1 penurunan, mampu membuka 4 ilmu dewa, merupakan hal yang cukup membanggakan. Sebagian besar leluhur Qin akan selalu menggunakan hukuman langit untuk berlatih agar dapat membuka keempat ilmu dewa. Dalam tahap awal fase penilaian saja, dia bahkan sudah mencapai titik ini. Kita akan segera tiba di Sekte Hantu Darah, cepat keluar dan lihatlah. Kerohanian melewati ruang pemurnian obat dan membentang hingga ke sekeliling. Kemudian Erikin pun juga meninggalkan tempat itu. Ketua, Tuan Qin. Melihat Erikin, banyak kultivator yang memberi hormat padanya. Meskipun Erikin adalah ketua aliansi yang diakui, banyak master obat sudah terbiasa memanggilnya dengan sebutan Tuan, jadi Erikin juga tidak peduli dengan hal ini. Ketua, kita akan segera tiba di Sekte Hantu Darah. Apakah kali ini kamu benar-benar tidak berencana untuk bertindak? Tanya Tenno Zhang. Matanya tertuju pada peta dan mereka terus-menerus mendekati pulau tempat Sekte Hantu Darah berada. Semua orang begitu tidak sabar lagi dan sangat bersemangat. Tapi masih ada sedikit kekhawatiran, karena saat bertarung melawan Sekte Tulang Darah sebelumnya, mereka mengandalkan Erikin untuk menakut iblis monster. Tapi kali ini, Erikin sudah menyatakan bahwa dia tidak akan membantu mereka lagi. Dengan kata lain, mereka harus mengatasi Sekte Hantu Darah sendiri. Ya, aku akan ikut dengan kalian, tapi kalau tidak terpaksa, aku tidak akan bertindak. Erikin mengangguk. Berbagai jenis pil racun dan pil iblis telah disempurnakan oleh mereka selama beberapa hari terakhir. Sky Eater dapat tumbuh besar dalam 2 hari. 2 batch telah didapatkan selama 4 hari ini. Meskipun jika dihitung berdasarkan kepemilikan masing-masing orang tidak terlalu banyak, tapi kalau digabungkan jumlahnya tidaklah sedikit. Semua persiapan telah dilakukan, tetapi sekarang Tenno Zhang dan yang lainnya hanya kurang berpengalaman dalam bertempur. Sebelum kembali ke Gunung Sihir, kebetulan menggunakan Sekte Hantu Darah untuk mengasah kemampuan bertarung semua orang. Cepat atau lambat, Erikin akan terpisah dari Tenno Zhang dan yang lainnya, tetapi jika aliansi Zengqi ingin terus bertahan, mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Siapa yang berani memasuki wilayah Sekte Hantu Darah ini? Cepat keluar, jangan memaksaku bertindak.
Saat kapal spiritual memasuki wilayah kekuasaan Sekte Hantu Darah, beberapa sosok tiba-tiba muncul di udara dan berteriak-teriak ke arah kapal spiritual. Meskipun orang-orang ini adalah kumpulan kultivator fase transendensi, tapi mereka sangatlah arogan dan penuh kegilaan. Sekte Hantu Darah melakukan hal yang berbeda dengan Sekte Tulang Darah. Mereka selalu menjarah kapal spiritual, jadi ketika Erikin dan yang lainnya melaju ke wilayah kekuasaan mereka, tidak ada kultivator yang mengganggu mereka untuk memasuki pulau itu. Namun sikap arogan mereka tidak kalah dengan Sekte Tulang Darah. Sekte Hantu Darah telah lama menguasai wilayah laut ini, sehingga mereka semua sangat bernyali. Bunuh mereka, Erikin berkata dengan ekspresi tenang dan santai. Baik. Di dalam kapal spiritual, beberapa master obat memberi hormat dengan tangan mereka lalu tiba-tiba terbang keluar. Kultivator fase penilaian. Melihat beberapa kultivator fase penilaian yang penuh aura membunuh terbang keluar dari kapal spiritual, orang-orang ini sangat terkejut. Mereka tidak menyangka, orang-orang yang masuk ke daerah kekuasaan sekte ini sangat hebat. Tapi mereka masih saja menggertak, mencoba menakut-nakuti semua orang dengan Sekte Hantu Darah. Tenno Zhang mencibir dan melenyapkan salah satu dari mereka dengan pedang. Pada saat ini, beberapa orang yang tersisa sudah tidak ada kesempatan lagi untuk melarikan diri. Dengan perbedaan fase kultivasi yang mereka miliki, tanpa perlu menggunakan pil racun atau serangga beracun, orang-orang ini akan segera bertemu dengan Raja Neraka. Kita tambah kecepatan dan langsung pergi ke pulau mereka. Erikin mengaktifkan pola Dewa Kapal untuk menambah kecepatan kapal spiritual dan terus bergerak menuju Pulau Hantu Darah. Ketika mereka masih berjarak 100 mil, Erikin dan Tenno Zhang beserta semuanya terbang. Tanpa menyembunyikan aura mereka lagi, masing-masing dari mereka langsung memancarkan kultivasi masing-masing. Lebih dari 300 kultivator yang bagaikan gumpalan awan hitam mendekat dengan cepat. Finola Su hanya membawa 2 kultivator wanita Sekte Haoye terbang di belakang mereka untuk membuat formasi. Aku akan pergi memeriksanya juga. Nicholas Peng pikir lalu mengikut mereka. Sejak Erikin menjadikannya sebagai wakil ketua sekte, beberapa hari ini dia sudah tidak mencari dirinya lagi. Ini membuat Nicholas Peng merasa aneh dan berpikir apakah Erik ini sedang merencanakan sesuatu lagi. Tetapi mendengar kabar bahwa kali ini Erikin tidak bertindak, membuat Nicholas Peng sangat menantikan apa yang akan terjadi. Jika nanti Tenno Zhang dan yang lainnya tidak beraksi dengan baik, maka akan dapat meningkatkan martabat dirinya dan dia dapat terus bernegosiasi dengan Erikin. Pada saat ini daerah kekuasaan Sekte Hantu Darah sangat hening. Hanya pada suatu area yang terdengar suara yang tiada henti memohon dan menangis untuk meminta belas kasihan. Sekelompok kultivasi iblis sedang berkumpul di sekitar formasi berwarna darah yang besar sambil mengobrol dan tertawa terbahak-bahak. Di dalam formasi dipenuhi dengan aura yang aneh. Ada kultivator laki-laki dan perempuan. Ada yang tua dan yang muda, berjumlah mencapai ribuan yang terkurung di dalamnya. Mereka terjebak di dalam formasi dan satu persatu dari mereka sangat panik. Ada yang berlutut dan terus memohon, ada yang menangis putus asa, dan ada yang mati-matian mendobrak dinding tipis formasi, namun hasilnya semua sia-sia saja. Beberapa kultivasi iblis di luar hanya menutup telinga dan berpura-pura tidak mendengarkan orang-orang ini. Mereka hanya sesekali melihat ke dalam, seperti serigala lapar yang melihat domba yang sedang tersiksa. Waktunya habis, mari kita mulai buat formasi. Pada saat itu, seorang lelaki tua berambut putih dengan wajah agung turun dan berbicara dengan datar. Dia memancarkan aura kultivasi fase penilaian 1 penurunan. Setelah dia turun ke bawah, semua kultivasi iblis berhenti mengeluarkan suara. Baik, ketua sekte. Detik berikutnya,
Seorang kultivator memberi hormat dengan melipat kedua tangannya lalu melemparkan token. Dalam sekejap seberkas cahaya tiba-tiba muncul di formasi merah darah yang berada di depan kerumunan orang, lalu cahaya Reiki pun mengelilinginya. Aura abu-abu tiada henti mengepul dari permukaan tanah lalu perlahan-lahan menutupi seluruh area. Tangisan yang pilu terus terdengar, seolah ada hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya bertebangan dan mengelilingi di sekeliling formasi berwarna darah. Kultivator yang di dalam formasi tampaknya merasakan sesuatu dan menjadi semakin memberontak. Tetapi dalam kekelabuan udara, pergerakan mereka menjadi lambat dan semuanya seketika berbaring di tanah serta tidak sadarkan diri. Gumpalan aura kelabu keluar dari tubuh mereka, lalu mengalir ke dalam tungku obat khusus yang mengambang di atas formasi. Bersambung.